سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa datang ke pengajian untuk mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian ini adalah pembahasan tentang kitab, judulnya adalah atau aranna kitab ini Asbab Raddil Haqqil Wadih, sebab-sebab menolak kebenaran yang jelas. Luwe manusia ia tolakna kebenaran itu. Nah, apa kira-kira sebabnya sehingga manusia ini luwe si nolak kebenaran ini? Di kajian-kajian siwah lewat ini sampai anta tipa ide bahwa siaran kebenaran ini ia sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Mun arak kekurangannya berarti ini bukan kebenaran. Siaran kebenaran ini tidak ada kekurangannya. Kemudian kebenaran ini pasti gina menang. Ya, lambat laun jemak atau sulitnya timakna kalah, timakna macam-macam, siaran kebenaran ini pasti gina menang. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kebenaran. Karena Allah ini ya cinta kepada kebenaran, sehingga Allah pasti akan menolong kebenaran ini. Mun tertolong si Allah Subhanahu wa taala, kebenaran ini pasti gina menang. Kemudian kita juga mengatakan bahwa siaran kebenaran ini tidak mungkin dia akan bertentangan. Mun bertentangan berarti ini bukan kebenaran. Karena kebenaran ini saya sumbernya adalah Allah. Si sumbernya kan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan bertentangan. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Sekarang kita melanjutkan pengajian kita. Wa huwal hujjatul fasilah 'inda an-niza' wal ikhtilaf. Kebenaran ini adalah hujjah, alasan, bukti apabila kita berbeda pendapat.
Allah menjelaskan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa artinya ini? Allah berfirman, fa in tanaza'tum, apabila kalian berbeda pendapat, berselisih, ide tini arak kancan dia berbeda pendapat, saya si kancan dia berbeda pendapat ini, batur-batur ta ini, sindena setuju le kajian ta ini, itu berbeda pendapat ini, ya, itu paranta ini sunnah, ia maranya bid'ah, si paranta ya bid'ah, ia paranya sunnah, sehingga ada terjadi perbedaan pendapat, berbeda pendapat tak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apabila kalian berbeda pendapat, mun pada berbeda pendapat, farudduhu ilallah, perbedaan kalian ini kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah ini maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran. Karena tidak mungkin Quran ini gin arak salakna, tidak mungkin. Quran ini kalamullah. Kalamullah ini tidak mungkin gin arak salakna. Tidak mungkin. Mun arak salakna Al-Quran ini berarti Allah ini ya salak. Kira-kira Allah ini mun salak, cocok kita sembah si salak ini? Dia cocok. Berarti munasala Allah ini pada sifat kanca Allah ini, ita bau ita salah, Allah hendak bau ya salah. Berarti pada sifat kanca Allah Subhanahu wa taala. Mun pada sifat kanca Allah, maka Allah ini tidak berhak untuk disembah, karena pada ita salah, ita salah. Allah hendak ini ya salah. Muntah pada ini salah, tidak boleh yang satu menyembah yang lain. Faham ide ini atau tidak faham? Hah? Jelas? Hah? Garing sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apabila kalian berbeda pendapat, ngumbi cara tenengka mun berbeda pendapat. Kan kita berbeda pendapat kance batur-batur te ini. Ya. Kita maran Allah ini bersemayam di atas arash. Lagu ia parana Allah ini ada di mana-mana. Kita paranta ini sunnah, ia parana bid'ah. Si paranta ita bid'ah, ia marannya sunnah. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Jelas ini? Nah, ngumbe caranta nengke ini munte berbeda pendapat. Allah menjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, dalam suatu masalah ida berbeda pendapat, ngumbe caranta farudduhu ila Allah. Kembalikan masalah itu kepada Allah. Apa maksudnya kembali kepada Allah? Maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya, daripada peta jawaban masalah ini di dalam Al-Quran. Karena apa sih perselisihan deno, perbedaan pendapat deno, jawabannya ya arak tono di dalam Al-Quran. Sehingga Allah perintahnya itu, kembalilah kepada Al-Quran. Jelas ini? Kemudian perintahna ita adek kepada tulak tipa Al-Quran, karena Quran ini ndik mungkin gina arak salakna, ndik mungkin. Al-Quran ini lekan huruf si pertama sampai huruf terakhir selapuna hak ya kena dinarak salakna. Monteparan Al-Quran ini ya arak salakna, berarti si salah ini
Allah, karena Al-Quran itu firman Allah. Ya, mun bau salah Allah itu berarti ndak tercocok tersembah ya, karena ya salah. Ita bau ita salah, Allah hendak bau ya salah. Mun dengan keyakinan ta, maka tidak boleh kita menyembah Allah karena Allah ini ya salah. Ita dah salah, ita ya dah salah ya, berarti tidak boleh kita sembah Allah ya pada sifatnya nengka ini. Ita bau ita salah, Allah hendak bau ya salah, berarti ya pada sifatnya kanca Allah, berarti tidak boleh kita menyembah Allah karena ini salah. Faham sampai di sini? Ngerti ke nengka ini? Nah, jadi Allah mengatakan farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ini kembali kepada Al-Quran, maksudnya Al-Quran ini tidak mungkin salah, karena Al-Quran ini firman Allah. Kemudian ilallah wa ilar rasul, farudduhu ilallah. Kemudian kembalikan kepada sunnah. Kembalikan kepada sunnah maksudnya adalah pada PT jawabannya oleh sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak mungkin salah. Kenapa? Kan tidak mungkin salah sunnah Nabi ini. Hadis Nabi tidak mungkin salah. Kenapa kira-kira? Wahyu dari Allah. Farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul, karena Rasul ini maksudnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin salah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebenaran ini adalah hujjah. Ia si tepiak jadi dalil, ia si tepiak jadi bukti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya apa? Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mesak-mesakna si kanggo mia ini haram, ini halal. Ita sejadi manusia ndik terkanggo memarang ini halal atau ini haram, tidak boleh. Ini hak Allah. Jelas ini? Ya. Jadi manusia ini sekedar mengikuti perintah Allah, perintah Rasul. Lagu manusia ini, Nabi pun ndik berhak mengharamkan atau menghalalkan, dia berhak. Karena menghalalkan, mengharamkan ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, inil hukmu illa lillah, hukum ini selapukna ini adalah hak. Ini halal, ini haram, hak Allah ini. Yaqussul haqqa, Allah yang menerangkan kepada kita kebenaran ini. Si arak di dalam Al-Quran atau arak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini selapun olehkan Allah. Wa huwa khairul fasilin, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya zat yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siaran kebenaran ini adalah hujjah, alasan apabila kita berbeda pendapat. Ngerti keda atau tidak ngerti? Jadi ini mun ngantok-ngantok sekat ngerti ini, ya. Jadi harus seger angka bapak-bapak dan ibu-ibu mun menarak pengajian ini harus ada persiapan dulu. Da arwan bekelor, kemudian da istirahat semendak adikna apa? Adikna seger otak ini, ya. Jadi kebenaran itu adalah al-hujjah, dia yang menjadi pegangan,
Dia yang menjadi rujukan apabila kita berbeda pendapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa'a lahadakum ajma'in." Katakanlah ya Muhammad, milik Allah al-hujjatul balighah, hujjah yang kuat. Takdaran hujjah ini katanya kita sebut hujjah oleh karena kita sebut hujjah ini ada takdaran hujjah. Takdaran hujjah kira-kira apa arti hujjah? Apa maksud hujjah ini? Bukan haji. Apa? Bukan perintah. Nah, hujjah ini dalil, bukti. Contohnya nengka. Ya. Ini Abu Azi datangnya nengka ini. Ini songkok saya ungkatnya. Si kadun tiang ini songkoknya. Ini songkok saya ini Ustaz. Mana hujjahmu? Mana bukti bahwa ini songkok dah? Buktinya arah ini, arah ini, arah ini. Ini arahnya hujjah. Jelas? Bukti atau dalil arti hujjah. Ya. Nangka ita si salat ini. Kemudian ngeruit gerigi ita. Arah hujjah ta? Arah. Ya. Kemudian kita mengatakan Allah ini bersemayam di atas arash. Arah hujjah dah? Arah apa hujjah dah ini? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kemudian ida pelihara baok. Arah hujjah dah? Arah hujjah dah atau tidak ada? Arah apa hujjah dah ini? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengar si baca pesali, usalli salat adh-dhuhri, usalli salat al-'asri, 4 raka'atin lillah. Apa hujjahnya? Dek nara. Berarti mun nek do jadi hujjah berarti ini ya batil, salah wahinu. Dek nara hujjahnya. Kemudian ya simaran Allah ada di mana-mana. Arah hujjahnya? Dek arah hujjahnya lagu hujjahnya ini salah. Dengan si miak maulid nelong mitu nyiwa nyatus. Arah hujjahna denara hujjahna. Ya, kenapa? Karena mun tentu ya kena ini nelong mitu nyiwa nyatus. Mun kena pasti gina arah hujjahna. Ya. Hujjah ini apa? Al-Quran dan sunnah. Ya, negaka silahkan tepeta ya tanul dalam Al-Quran. Arak ke perintah nelong mitu nyiwaknya itu dalam Al-Quran dia narak berarti hujjah ini tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi itu yang malak tunala dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ya wahkin Nabi sallallahu alaihi wasallam nelong mitu nyiwaknya tus dia nuwah berarti dia narak hujjahnya ini tidak bisa dipegang, tidak bisa diamalkan. Dia bawa tekadu ini karena tidak ada hujjahnya. Jelas ini. Nah, si jari hujjah ini adalah harus apa? Al-Quran, sunnah. Ya. Mau kena kita ku tuan guruku yang ini caranya tuan guru entah. Tuan guru ini bukan hujjah. Si jari dalil ini adalah Al-Quran atau sunnah Nabi. Ya, nangka mun terima ya. Oh ya, tuan guru dengan caranya. Datang malik selain lagu tuan guru dengan caranya. Datang lagi yang ketiga, tuan guru dengan caranya. Datang lagi yang keempat, tuan guru dengan caranya. Orang ya agama ini, seda ya agama ini. Setiap kelompok mengatakan tuan guru entah, ini tuan guru entah, ini tuan guru entah. Mun kanggo te lekaang pendapat-pendapat tuan guru atau ucapan tuan guru ini bau ya jadi hujjah kah? Terjerak wah baca Quran. Dia tulah wah baca Quran.
Tidak usah kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu tidak bisa. Kenapa? Karena tuan guru, kiai, ustadz, syekh, ulama ini doang ya salah. Ya, sindik nabawa salah ini adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya angka Al-Quran dan Sunnah ini ya jari hujjah ta, ya jari dalil ta. Bukan perkataan kiai. Lah, lagu tuan guru tekan luwe kitabna. Bukan masalah luwe kitab atau tidak. Ya, bahkan ulama-ulama si salah ini ya luwe endah kitabna. Jadi, bukan ini yang jadi dalil. Yang jadi dalil ini adalah Al-Quran, Sunnah. Al-Quran ini ya salah, dia mungkin salah. Sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya salah, dia mungkin salah. Kenapa? Karena hadis Nabi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Falillahil hujjatul balighah." Milik Allah hujjah atau dalil, alasan yang jelas dan kuat. Mun dalil ta Al-Quran atau dalil ta adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dalil yang paling kuat. Tidak mungkin ngin arak dalil yang lebih kuat daripada Al-Quran dan sunnah. Ya, jelas insyaallah. Nah, kemudian apa kata Allah? Walau syaa lahadakum ajma'in. Seandainya Allah berkehendak, maka kalian semua akan diberikan hidayah oleh Allah. Lagu Allah Subhanahu wa taala takdirangna itu berbeda-beda. Ya, ini alirannya, ini yang ngene carana, ini yang ngene carana, ini yang ngene carana. Berbeda-beda itu. Sehingga karena itu ini berbeda-beda, adalah turunlah firman Allah yang mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya nak selapuk ta ite ini selapuk manusia si aral dunia ini selapuna pada mau hidayah, selapuna bersunnah, kan kita tidak perlu kepada ayat ini. Faham itu tidak teman faham? Ya, dia perlu ayat ini. Apa kata ayat ini? Apabila kalian berbeda pendapat, apabila kalian berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Mengenung kata ayat ini. Ya, jadi ayat ini ia turun karena arak perbedaan pendapat. Seandainya dan arak itu berbeda pendapat, selapu itu pada mau hidayah, selapu itu pada bersunnah, maka tidak perlu kita kepada ayat ini. Karena selapu itu mau hidayah, selapu itu bersunnah. Faham insyaallah. Nah, lagu Allah Subhanahu wa taala pihaknya itu berbeda-beda. Ya. Ini sunnah, ini bid'ah dan yang lain. Tasawuf, tarekat, Naqsyabandi, Suhrawadi, Tijani, macam-macam arana tarekat-tarekat ini. Selapun ini pada berbeda-beda. Nah, nangka tetes ya teruji ya manusia-manusia si berbeda-beda ini. Ini A, parana dirinya ya kena. B, parana dirinya kena. C, parana dirinya kena. Selapun amaran dirinya kena. Kah? Sekarang semua kalian mengatakan diri kalian benar. Kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapat kalian pendapat kalian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kalian benar. Kalau pendapat kalian tidak sesuai dengan Al-Quran, maka pendapat kalian itu ya salah. Lagu milih ke pada tulak selapun di Al-Quran dan Sunnah, dia nak milih. Ya, jadi ini ujian kaidah simaran diri dan umat Muhammad. Kepada ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada tulak tiba hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih. Ya, kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah? Karena
munna pada tulak selapuna tipa Al-Quran dan sunnah ini, maka yakinlah bahwa bid'ah ini selapuna gina telang dan gina arak bid'ah-bid'ah ini. Ya, gina nyedi selapuna bid'ah-bid'ah ini. Apabila selapu pada tulak tipa Al-Quran dan sunnah. Lagu, kenapa kan daripada milih tulak tipa Al-Quran dan sunnah? Ya, berat ya ini. Karena apabila netelang, jerak narak bid'ah-bid'ah ini, kan jerak narak jajet tuja, jerak narak keciput, kemudian jerak narak apa yang dah harana itu, renggi, poteng, selapuna jerak itu. Ya, jadi sengaja dipertahankan. Padahal coba dekat tuannya, wah kita baca ya ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulina. Wah kita baca. Tidak mungkin tidak pernah dibaca. Pasti wah na baca ya. Lagu tidak mau diamalkan, tidak mau dipraktekkan karena apabila natulak tipa Al-Quran dan Sunnah, maka selapu bid'ah-bid'ah ini akan hilang. Ya, apabila bid'ah ini wah tidak ada, dinarak bid'ah-bid'ah ini, maka pasti sunnah ini akan hidup. Ino si dia meleangnya gati yang tidak disetujui ini. Ya, jadi ndak ke deparan ini dah tahu ya tahu nah. Karena rajin dah baca Quran, lagu tidak mau dipraktekkan karena apabila dipraktekkan gini sepi apa arane no? Jerak nataik dulang ini tiba masjid, jerak narak lomba ini, jerak narak ini dan ini. Taib. Walau syaa la hadakum ajma'in. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semua kalian akan diberikan hidayah. Lagu Allah Subhanahu wa taala pihakna itu berbeda-beda karena hikmah yang luar biasa. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Ini harus dihafal ya bagus-bagus. Ayat berapa? 111 dalam surah apa? Suratul Baqarah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir ini, si pada nyembah lolon kayu, nyembah batu, nyembah kuburan, kemudian makam begang dan yang lain-lainnya. Katakan kepada mereka semua, hatu burhanakum. Mana bukti? Mana alasan kalian? Apa alasan kalian menyembah pohon kayu? Apa alasan kalian menyembah kuburan? Apa alasan kalian menyembah wali ini, wali ini? Apa alasan kalian? Tahu yang miak ini? Lelon kayu ini. Tahu yang miak? Tidak bisa. Bisa memberi rezeki? Tidak bisa. Kan pada sembah ya? Allah menjelaskan, qul hatu burhanakum. Katakanlah ya Muhammad, mari, kemarikan, bawa kemari bukti kalian. Bahasa itu apa? Kemarikan, bawa kemari. Apa bahasa itu? Penti ya ketik. Mana bahasa itu? Ya, anti ya ketik dalil dah, munarak dalil dah. In kuntum sadiqin, jika kalian jujur. Ya, nah keselapuk bidah ini dah kena ya dengan si gawe maulid. Misalnya, ya, di bulan Syaban ada perayaan apa? Isra Mi'raj. Ya. Nah, dengan si ngerayaan Isra wal Mi'raj ini dibaca yang ayat ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah mana bukti kalian? Peketeang ya. Betul. Ya. Dalil dah mundak. Kalau kalian benar, ngumpi bahasa Sasak nan. Mumpe tetu, mumpe kena. Ya, beki dalilnya ini Isra wal Mi'raj ini. Ya, wah kena gawe si Nabi enta. Wah kena gawe si Abu Bakar, Umar, Uthman, atau wah kena gawe si Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad.
Ya, den wah gawe ya, berarti ya salah ino. Kan gampang ini ayo ikhwah. Ya gampang ya mudah agama anta ini. Arak dalil silahkan kerjakan. Tidak ada dalil, ndak pada gawe ya. Ya, jadi ayat ini dalam surah apa arana? Al-Baqarah ayat keberapa? Ayat 111. Ya, dah kenal ya dengan si gawe acara-acara aneh-aneh ini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, mana bukti kalian kalau kalian benar? Ya, dengan si baca pesali. Usalli salatul zuhri, usalli salatul maghrib, usalli salatul isya. Hatu burhanakum. Bawa kemari bukti kalian, bawa kemari dalil kalian kalau memang kalian benar. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah. Sahabat ini ketika Nabi sholat pedasangna ya, basiti pedasan, pedasangna ya naik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah negeri naik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedasangna ya gati kemana arah jari-jari kaki sampai masalah si apa ranam sederhana paling kecil ini sampai yang tipa ida padahal kan masalah gerigi ini masalah gerigi nah ini kan ulah inungki sekali ada di kita ya supaya bisa dilihat lagu pesalik ini ulah ke nungke tidak perlu karena kan elek mudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usalli salatul zuhri, usalli salatul asri, pasti gina dengar ya si makmum salimudina. Dia nolak nungki-nungki, dia nolak maju dan yang lain-lainnya. Maka karena dek narak sahabat si nyampe yang masalah ini, berarti ini den wah gawe ya si Nabi enta. Jelas? Nah, mun tegawe sesuatu sinde gawe si Nabi enta ino arana apa? Bid'ah. Na deman dek na deman na terima dek na terima ino dalam bahasa Arab artinya bid'ah. Kebat tekumbe ya. Yang ino dalam bahasa Arab ini perkara si baru si denara contohnya lekan Nabi ino arana bid'ah. Perkara si arak contohnya lekan Nabi ino arana apa? Sunnah. Ya, benar sili silahkan sili. Dek na deman silahkan tidak deman ini bahasa ini. Ya, la ilaha illallah gedak ya kan. Ya. Kan ini bahasa ini. Ini dia dah kemelek teh ini. Ya wah mula ngenona. Jelas kira-kira insya-Allah. Nah, jadi apabila arak dengan gawe perkara-perkara baru, kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalian jika kalian itu benar. Arak dalil dah, alhamdulillah. Ndik narak dalil dah, maka ini tidak bisa kita terima. Karena itu ini beragama ini berdasarkan dalil. Harus narak dalil dah. Arak dalil gawe ya, ndik narak dalil ndak pada gawe ya. Sederhana ini. Jelas insya-Allah. Kemudian jadi kebenaran ini adalah al-hujjah al-balighah. Bukti dalil yang paling kuat adalah kebenaran itu. Kemudian waqad akhadha subhanahu wa ta'ala al-'ahda 'ala khalqihi wa hum fi dhahri abihim al-awwal 'ala qabulil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian. Apa maksudnya mengambil perjanjian? Contohnya, besok saya akan datang ke rumahmu. Ya, datang ke rumah saya jam 9 ya. Datang ke rumah saya jam 9. Nah,
Berarti tiang bait perjanjian lekan batur ini supaya dia datang pada jam 9. Nah, Allah Subhanahu wa taala baitnya perjanjian apa bahasa itu? Bait wah ya, mengambil perjanjian. Bahasa itu apa? Hah? Bait perjanjian. Nah, Allah Subhanahu wa taala baitnya perjanjian lekan anak cucu. Bahasa itu apa? Hah? Anak jarina Adam alaihissalam. Ya, ketika masih nalek tulang sulbina Adam, ndik neman sugul manusia ini, ndik neman arak lek dunia ini, masih nalek tulang sulbina Adam. Allah Subhanahu wa taala wah baitnya perjanjian. Apa perjanjian itu? Yaitu mereka berjanji bahwa kami akan menerima kebenaran. Ini perjanjian perjanjian manusia ketika masih arak le tulang sulbina Adam. Perjanjian ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum." Ingatlah tatkala Tuhanmu, tatkala Allah mengambil dari anak Adam perjanjian dari mereka di saat mereka berada dalam tulang sulbi bapak mereka Adam alaihissalam. Dia teman jadi manusia ini. Ya. Wah, berjanji ita. Saya kancan berjanji ini Allah. Apa perjanjian ini? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketuanan manusia ini sebelum Allah menciptakan mereka. Alastu birabbikum? Ya. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Ya, semua manusia ini anak Adam ini selaput dan mengatakan, bala, ya Allah kami bersaksi. Piran persaksian ini? Tanggal pira persaksian ini? Masih di nama anak manusia waktu untuk masih tulang apa? Tulang sulbinya Adam alaihissalam. Wah berjanji ita bahwa ita ini akan menerima kebenaran. Nah, kebenaran ini betau na? Di mana kebenaran itu? Al-Quran dan apa? Sunnah. Berarti menolak Al-Quran sampai yang tiba ada dalilnya, sampai yang tiba ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolakna ya berarti apa? Mengingkari perjanjian ini. Jelas? Jadi Allah ini mengatakan, alastu birabbikum? Ya. Tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu syahidna. Semua mereka mengatakan, ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Kami bersaksi bahwa kalian ini nanti pada hari kiamat akan mengatakan, ya Allah kami lupa, kami lalai tentang hal ini. Kira-kira ya kena ke alasan ini. Jadi jemaah tono lejul kiamat dengan si nyembah kuburan, dengan si nyembah batu, dengan si nyembah batu, dengan si nyembah lolon kayu dan yang lain-lainnya. Kenapa si Allah Subhanahu wa taala? Kan sudah kamu berjanji di saat kamu berada di tulang sulbi Adam bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Apa engkau kata, ya Allah kami lupa, kami tidak tahu, kami tidak sadar. Kira-kira ya kena ke alasan ini? Kenapa dia kena?
Nah, ini adik dah turas ini, adik dendak ngantok. Taib dia mengatakan, ya Allah saya lupa. Inilah jelok kiamat, jemaah. Kata mana si Allah? Kan sudah kamu berjanji. Kenapa kamu sembah selain Allah? Dia mengatakan, syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami lalai, kami lupa ya Allah. Kira-kira terima alasannya? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Putar ya segede ini. Apa alasannya tidak diterima? Dia mengingkari perjanjiannya. Alasannya mengingkari perjanjian adalah, ya Allah kami lupa. Tapi alasan ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima ini? Tidak ada hujjah. Apa lagi? Ikuti hawa nafsuna. Apa lagi? Ya, alasannya apa? Dia mengatakan saya lupa, saya lalai. Langka mun batur day no, kena daya. Datang jam 9 ya. Jam 10 na datang. Berhak ke ide sili. Berhak desili ya? Berhak. Kenapa? Karena perjanjian jam siwa, jam 10 na datang. Kenapa datang jam 10? Ya, saya lupa. Saya tidak ingat, lupa. Nah, nangka jemaah lejelo kiamat ini kira-kira dengan si lupa ini mengatakan saya lupa ya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Ya. Ini perjanjian akan lain ini ya Allah. Ini nangka sejam lupa ada isi pengajian ini. Apalagi waktu anda masih dalam aparan ini, dalam tulang sulmin iman dan pihak itu si Allah Subhanahu wa taala sudah diambil perjanjian. Dia mengatakan saya lupa. Tapi alasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu lupa sementara sudah saya jelaskan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran ini ada penjelasan ini. Kalau kamu buka Al-Quran, pasti kamu akan temukan itu. Kalau kamu buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pasti akan temukan itu. Jadi tidak ada alasan. Apa alasan anda ini? Untuk mengatakan saya lalai, saya lupa. Tidak ada alasan. Ya, ide doang dia milih baca Quran. Angkat jemaah ide selapu tenah ngono. Ide sini ada lancar baca Quran, rasa ada jemaah. Ya, karena ana ide si Allah Subhanahu wa taala. Kan sadekku ide makanan, minuman, sadekku ide kelambi, sadekku ide senina si jenang istri yang cantik, sadekku ide balik, sadekku ide kebun, motor, kendaraan, sadekku ide. Kan dia tahu ngaji, dia tahu baca Quran. Sampai dah tua, sampai dah mati. Apa alasan dah? Apa kira-kira alasan dah? Coba jelasan dulu apa ke alasan dah? Jadi apapun alasan dah jemaah, tidak ada yang akan diterima. Pada marah dengan kafir ini, dia mengatakan ya Allah saya lupa, saya lalai. Oh, tidak diterima. Tidak mungkin kamu lupa. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam hadis Nabimu juga sudah dijelaskan. Jadi tidak ada alasan kamu tidak lupa. Kamu saja yang tidak mau buka Al-Quran, kamu saja yang tidak mau buka hadis Nabi. Faham itu ini? Ya, jadi tidak ada alasan. Ide dah ngeno, dia nara alasan dah sama sekali. Ya, berdua ada motor, dia dah ngaji. Ya, berdua ada motor, dia dulu lekat naik ini, dia dah ngaji. Al-Imam Ahmad lekat ya lekat Iraq sampai Mekah. Ya, sambil menunggu kitabnya. Ya, ini hampir 1000 kilo nak lekat. Bukan otak kebun baginya ke Irak ke Mekah. Sampai Mekah dengan si Peter Nawah berangkat ke Madinah. Leka ya Malik ani Madinah. Coba ke dekatan batur-batur tasbih umrah ini ngumbi ruana jalan Mekah Madinah ngumbi ke panasnya. Ya.
Ngumbe panas kemudian ngumbe ruana batu-batu ini. Leka yang sambil monggok kitabnya. Sampai di Madinah dengan si PTN ini wahule ia pulang ke negerinya ke Yaman. Lagu tetap tidak putus asa. Ponggok na malik kitabnya pergi ke Yaman. Ribuan kilo na leka. Ide wah kede leka naik ribuan kilo. Ya. Harap wah dia leka ribuan kilo. Mungkin dia dua lekan otak kebon sampai Mataram dia dua leka. Ini ribuan lebih leka naik itu. Ya. Ide nak timak dah leka naik luwe toko le tengah langan. Apa-apa melen dia beli toko Indomart, Alfamart luwe. Zaman ini dia nara. Ya, jadi dek nara alasan dia jemaat mengatakan, oh ya Allah tidak ada guru ngaji di desa saya, tidak diterima. Ya, dek nara dengan ngajar itu tidak diterima. Ya, pinter ide betalatan, pinter ide ini, pinter selapu ide pinter. Baca Quran dia dah tahu. Celaka ide ini. Ya, masa selapu nak tahu lagu Al-Quran dia nak tahu? Ya. Kau mulai wah ide sili ni. Kemudian wa fataran nufusa wa jabalaha ala qabulih. Perhatikan yang ini. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia menerima kebenaran. Fitrah manusia ini. Ya, fitrah manusia menerima kebenaran. Apabila arah manusia tolakna kebenaran, ke ini dalilnya lekan Al-Quran, ini dalil telekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolakna ya berarti dengan ini ya seda fitrahna. Ya. Apa contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Adam alaihissalam. Saya Adam ini, bapak siapa? Bapak manusia. Seran seninakna bukan Hawa. Cengi Hawa ini, arana Hawa. Si aran Hawa ini cengi ini. Ya, arana Hawa. Terakhir Hawa. Ya. Nah, Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan. Bahasa itu apa persilahkan ini? Persilah. Silahkan makan semua yang ada di surga ini. Apa-apa melenda silahkan dimakan. Kecuali yang satu ini. Ini, enggak ini, dia kanggu. Satu pohon. Sekik lolon ini dia kanggu. Selapuna kanggu. Ya. Godana oleh syaitan, digoda oleh syaitan sehingga kakanna ya. Buat si tebalak kakanna ya. Ketika nekakannya buah terlarang ino, langsung kelambi surga ini terlepas ya. Ya, Adam terlepas kelambina. Inan tenda Hawa terlepas kelambina. Jelas? Allah menjelaskan fabadat lahuma sawatuhuma. Karena bajunya ini terlepas, maka kelihatanlah auratnya. Apa yang dilakukan, apa tindakan Adam dan istrinya? Allah menjelaskan fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Langsung Adam kanca seninakna atau inanta mengambil daun-daun yang ada di dalam surga ini, kemudian tutupna auratna. Padahal waktu ini belum ada perintah. Di mana ada perintah untuk menutup aurat? Lagu secara fitrah manusia ini dia nemele ne tempo auratna, ini fitrah manusia.
Berarti apabila arak dengan mama si nempuang auratna atau dengan nina si nempuang auratna yang ngumbi arana ino ya seda apa na ya seda fitrahna ya seda fitrahna dengan mama auratna ino dari lutut sampai ke pusat ini dan kanggo tempo ini pukang dah dan kanggo tempo pusat dah dan kanggo tempo karena ini adalah aurah ya dengan nina wal mar'atu kulluha aurah selapukna inu aurat dan kanggo kita si dengan mama kecuali semamakna ya jelas ini fitrahna manusia berarti apabila arak manusia nempuang auratna ino ya seda fitrahna nangka bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah apabila arak dengan nina ngadu ya bedak kemudian berlipstik ya kemudian bercelak ya kemudian kaduna kelambi si bagus kemudian makan ya aning pasar jinang ya gina beli terong Aceh atau gina beli sebia atau yang lain-lainnya ya bonceng na si semama na kemudian tama yang pekan senina ini si berhias ngadu kelambi si bagus sini ka yang ngumbe fitrahnya ada dua ini yuk kan pada tidak bapak masih ngantok ini sengaja tenyorak ada daripada turas ini masih doang ada ngantok ini. Dia di mana ngerti? Hah? Ngerti dah? Tulang garing sekali. Ini ya sini nak semama ini. Ya. Ini ibu ini berpupur ya. Kemudian bergincu ya. Kemudian bercelak ya. Ya, dia adalah bercadar ini. Kemudian kaduna gelangna, kemudian cincinnya kaduna kelambina si paling bagus kemudian rok si paling bagus sandalna si bagus sandal baran kaduna ini ya kemudian boncengna si semamakna set aning pekan jinang untuk beli apa gin beli terong Aceh sebia dan yang lain-lainnya ke pertanyaannya yang ngumbe ke arana fitrah di dua ini ya sehat atau seda ini ya seda ini ya nah ingat ini ibu-ibu ya apabila semama pe hawam pe ya awam pe ya ndek nebala ida sugul lekan balenda berpupur bercelak bergincu dia ada bala ida berarti ia dia depan le ida ino ya dia tidak senang tidak cinta kepada istrinya mun tentu cinta kepada istrinya ndek mungkin gina sade senina na dinikmati kecantikannya ini oleh orang lain faham ke ida ini ba ka yang ngumbe ke fitrah daida ha arak ke ida sisi ada fitrah ini la ilaha illallah ba apa ke mau dengar ngaji lekan layak mun sampai nangka masih seda fitrah dah ini ha la haula wala quwwata illa billah nas'alullah salam al afiyah ka masa sampai dah mati je makna seda fitrah dah ini ha mun sampai mati masih seda fitrah dah ini luar biasa ini nangka mati undang ni terketuk ketik undang ustaz ini undang na selapu ustaz undang na untuk solat jenazah apa kegunaan untuk solat jenazah sementara ya seda fitrah kita solatin ini ha
Kan Nabi ketika arak dengan berotang. Pira otangna 2 dinar. Berotang itu halal apa haram? Halal tuh berotang itu. Ya. Dengan si berotang ini Nabi tidak milih nyolatin ya. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Kah salat wahidah. Nabi tidak milih salat gara-gara ya berotang 2 dinar. Berotang ini halal, ini bukan haram. Nengke menetempuang apa rana muka nasi bagus ini, awak nasi bagus, kelamin nasi bagus, halal apa haram? Masa berotang si halal, Nabi dia milih salat, si haram nempuang wajah ini kanggo tanyolatin ya. Ya. La ilaha illallah, angkat de pikiran ini. Masa sampai dah tawak masih nasi dah fitrah dah. Gini sili wah ini. Tidak apa-apa, tidak sili, tidak apa-apa. Sili wah tidak apa. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pihakna manusia ini fitrahna ini menerima kebenaran. Ini fitrah manusia. Dengan sinolak kebenaran ini, ia seda fitrahna. Ya. Jadi, ida ini si nerima sunnah ini, berarti ia bagus fitrah dah. Ya. Sanggup ida jerang akidah dah silai ini. Karena ia salah. Sanggup ida jerang pegawaian-pegawaian dah bidah silai ini. Karena ia salah. Ini berarti fitrah daya bagus sini menerima kebenaran. Lagu arak dengan nolak kebenaran, tolaknya kebenaran ini. Orang yang menolak kebenaran ini adalah manusia-manusia ia salah fitrahnya. Apa firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Artinya adalah aqim wajhaka, tegakkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Ya. Agama yang lurus ini maksudnya adalah agama si sumber menelahkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini adalah agama yang lurus. Ya. Fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Menegakkan wajah, mengarahkan wajah kepada agama yang lurus, ini adalah fitrat Allah. Tahu ada aran fitrah ini? Fitrah ini adalah kebenaran si arak le dalam aten manusia. Jadi selaput manusia ini, ya, ia kafir, ia fasik, selaput manusia ini Allah Subhanahu wa taala wah apa rana? Temangna le dalam atena tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya, dengan kafir arak tauhidna, dengan fasik ini arak tauhidna, selaput manusia ini arak tauhidna. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sadikna ita tauhid rububiyah. Setelah ini Allah mengatakan, kah nangka berdua ida wah tauhid rububiyah, karing ida nangka dapeta ya tauhidul uluhiyah ini. Faham kira-kira ide nanti tidak faham ini? Ha? Faham Abu Sayyaf? Faham. Apa ini? Tauhid rububiyah. Ya kumbekna. La ilaha illallah. Pasti sudah bagus. Pasti sudah bagus siaran tauhid rububiyah ini. Saya ulangi Abu Sayyaf, tidak ada menghayal Abu Sayyaf.
Ha? Jadi Allah Subhanahu wa taala ini pihakna manusia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala temangna le atin selaput manusia, apapun agama apapun manusia no temangna le dalam atina tauhid apa? Tauhid rububiyah. Nah, karena tauhid rububiyah ini wah arak le dalam aten terselapuk ta, maka Allah mengatakan nangka berdua wah ida selapuk dah, wah tolo angku ida tauhid rububiyah le dalam aten dah, nangka ini nangka karing ida de peta tauhidul uluhiyah ini. Jelas? Hah? Jelas Abu Sayyaf? Apa sih jelas ini? Tauhid uluhiyah. Ya kumbena tauhidul uluhiyah. Mana temannya butina buat. Dia temannya butia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala temangna le dalam atin selapu manusia tauhid rububiyah. Berarti saat ini modal ini. Ya, suruhna itu pada peta nangka tauhid uluhiyah karena wah berdua modal itu. Lagu ketika manusia ini ia meta tauhidul uluhiyah ini arak si kepusat, arak si apa rana? Lurus, arak si ketok ketik. Jelas insyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskanlah, tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus ini maksudnya apa? Agama si bersumber lekan Al-Quran dan Sunnah. Ini agama yang lurus. Berarti si luar Al-Quran dan Sunnah ini yang ngumbe, ya bengkok, ini lurus. Kemudian Allah menjelaskan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Menegakkan agama yang lurus, menerima agama yang lurus ini fitrah Allah. Si temangna di dalam aten ini berarti manusia yang menolak kebenaran ini ya sede fitrahna. Ndik nak kangguk sunnah ini berarti ya sede fitrahna ini. Faham itu insyaallah. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Nah, perhatikan dan kendak dengan tok. Abu Sayyaf, tidak ada menghayal Abu Sayyaf. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu ina amakna ya yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ibu bapaknya ina amana si mia anak ini lahir dalam keadaan apa? Dalam fitrah. Dia narak dosa, dia narak syirik, dia narak apa-apa. Si arak li atena ke anak ini tauhidur rububiyah. Enggak ada si arak di dalam atena. Buktinya apa bapak-bapak? Coba ada kita bebeyak ini. Ya, bebeyak ini lekan aku dia berkatuannya. Pak, kenapa ada malam? Mungkatnya. Berkatuannya, kenapa ada malam? Ya, kenapa ada siang? Berkatuannya kadang-kadang, siapa yang bikin langit ini? Siapa yang bikin ini? Berkatuannya, ini tanda rububiyah si Arab di dalam hati ini. Jelas insyaallah. Ya, kemudian bebeyak ini lekana kode wah tahu bahwa Allah itu di atas. Ya, kan kereng kita berdengar
di TV. Si keketuaan ini adalah dengan Kristen misalnya. Si keketuaan ini. Ketika ada keketuaan, kenapa kamu begini? Apa jawab? Itu urusan yang di atas. Urusan yang di atas. Maksudnya saya di atas ini Allah. Jadi dengan Kristen ini tahunya bahwa Allah ini di atas. Ya, mati listrik ini. Jadi dengan Kristen ini tahunya Allah ini di atas. Lagu dengan kenapa? Karena fitrahnya ini. Lagu nangka dengan Muslim ini dia mengatakan Allah ini ada di mana-mana. Berarti le WC itu no ara, le jeding ara, kamar mandi ara, selaput ara. Kira-kira ambil sih lebih bagus fitrahnya ini? Saya kira-kira lebih bagus fitrahnya ini. Yang mengatakan Allah ini ada di mana? Di atas. Ini urusan yang di atas. Jadi selaput manusia wah arak fitrahnya di dalam hatinya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ini lahir membawa fitrahnya dalam keadaan fitrah. Dia narak syiriknya sama sekali. Ina amakna si miyak kanak ini menjadi Yahudi, pihaknya jadi Nasrani, pihaknya jadi Majusi. Majusi ini agama syirik, ini agama penyembah api, berhala dan yang lain-lainnya. Faham itu ini? Faham itu? Jadi si miyak kanak ini menjadi Yahudi, ina amanah. Si miyak jadi Nasrani, ina amanah. Si miyak jadi Majusi, penyembah berhala, ina amanah. Kenapa tidak disebut Islam ini? Ya, Islam ini disebut ya Yahudi sebutna, Nasrani sebutna, Majusi penyembah berhala sebutna. Islam dia disebut ya. Kenapa kira-kira dia disebut ya Islam ini? Kenapa kira-kira dia disebut ya Islam ini? Gak masih dengan antok ini? Apa sebabnya kira-kira kalian disebut ya? Yahudi sebutna, Nasrani sebutna, kemudian Majusi penyembah berhala, penyembah sapi, pohon dan yang lain sebutna. Lagu Islam tidak disebut. Kenapa? Karena Islam ini wah arak di dalam hatinya, tidak perlu lagi disebut. Faham itu? Ya, jadi Islam ini wah arak di dalam hatinya sehingga Nabi tidak menyebutkan Islam ini. Jadi fitrah manusia menerima kebenaran. Lagu apabila fitrahnya ini seda, maka kebenaran ini tolaknya ya, karena ya seda fitrahnya. Faham itu ini? Kira-kira lu kita kan seda fitrahnya ini? Luwe dengan si seda fitrahnya ini? Ya, siapa menolak kebenaran? Kebenaran ini si ada di dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Ya, kebenaran ini datangnya dari Allah. Menolak ya berarti manusia ini ya seda fitrahna. Faham kira-kira insyaallah? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum azan asar ini? Lagi 5 menit adanya. Garing 5 menit. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi ini. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi ini? Untuk menyempurnakan fitrah yang sudah ada. Dan keseda fitrahnya manusia-manusia ini. Allah mengutus nabi, mengutus rasul supaya dibersihkan fitrahnya, ada pada tulang malik tipak fitrah si asli no. Ya, ke agama yang murni. Allah mengutus Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, selaput nabi-nabi, rasul si utusnya si Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mengajak manusia-manusia ini adanya pada tulak selaputnya kepada fitrahnya. Jelas? Dengan si ngendeng de kubur ini ya sih dia fitrahnya. Dengan si ngenti ajimat
nganti bebadong apapun arana ya sede fitrahna inu. Ya, nangka kita menyampaikan ini supaya manusia-manusia milih tolak ti pak fitrahna. Lalu karena ya sede fitrahna parana itu sesat. Begitu juga para nabi lain, ya teparani sesat, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, para nabi, tujuannya adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrah-fitrah yang semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Tidak narak syiriknya sama sekali. Murni bersih, tidak narak syiriknya sama sekali. Ya, wa innahum atathumus syayatin, dan mereka itu didatangi oleh syaitan. Fajtalathum an dinihim, disesatkanlah mereka dari agama mereka. Jadi simyak manusia ini sesat sugul lekan fitrahna adalah siapa? Syaitan simyak manusia ini sugul lekan fitrahna. Ya, Allah mengatakan, aku ciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan fitrah yang lurus. Lalu syaitan ini datang menyesatkan manusia sehingga sugulnya lekan apa? Lekan fitrahna. Contoh yang sederhana ini. Lagu ndak di sini. Contoh yang sangat sederhana. Nanggep bangket. Secara fitrah ini tahu dah ini riba. Dengan si nyerah bangket nena, tujuannya adiknya tertolong ini. Dia minta tolong ke sadik itu berotang dulu. Ya. Kemudian serahangnya tiba itu bangketnya. Kita garap bangkatnya ini. Kemudian hasil bangkatnya itu baitia ya, dibayar lagi. Ini secara fitrah ini bertolak belakang. Lagu karena manusia ini ia serakah lalu sehingga buta matanya ini. Tidak peduli. Jelas insyaallah dosa-dosa ini, zina, ini fitrah manusia menolaknya. Judi, fitrah manusia menolaknya ini. Ya, lagu manusia no karena buta matana sehingga si salah ini parana ya kena, si kena ini parana ya salah. Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Lagi beberapa. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang mau ditanya